Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanusi dari 12 TBSM 2. Perkenalkan, nama saya Andi Mulana dari 12 TBSM 2. Perkenalkan, nama saya Riko Rondari dari kelas 12 TBSM 2. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. A. Makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dipaparkan dalam hukum nakli maupun hukum nakli yang terbentang di alam semesta, berjalan secara adil dan teratur. Takdir Allah Subhanahu wa taala disebut pula sunatullah. Takdir itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Manusia tinggal memilih jalan hidup mana yang hendak dia usahakan. Jika yang dipilih jalan kebaikan, yang didapat adalah takdir baik. Begitu juga sebaliknya. B. Pengertian iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keenam adalah percaya pada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar berarti beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas makhluknya, baik ketentuan yang telah sedang maupun yang akan terjadi. Seringkali kita terlihat perdebatan panjang tentang iman kepada takdir dan pengaruhnya bagi umat Islam. Sebagian umat Islam memahami kurang utuh sehingga menimbulkan dampak buruk bagi jalan yang ditempuhnya. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sementara menurut istilah adalah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman azali, adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar aturan atau ketentuan. Sementara menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. C. Hubungan antara takdir, ikhtikar, doa, dan tawakal. Memahami takdir itu harus benar. Jika tidak, pasti ada jalan hidup yang ditempuh secara salah satu tidak benar. Minimal ada yang selalu berkaitan, yaitu iman kepada takdir, ikhtikar, doa, dan tawakal. 1. Takdir. Kenapa matahari terbit dari timur, bumi mengitari matahari, ikan berenang di air, burung terbang di angkasa, sementara manusia ada yang lain dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Siapa yang berikhtikar secara sungguh-sungguh akan menuai keberhasilan, sebaliknya yang malas dan sedikit ikhtikar berakibat hidupnya dilanda kemalangan dan diliputi kesengsaraan. Ikhtikar adalah usaha sungguh-sungguh dan maksimal dari semua amal, perbuatan, dan aktivitas yang dilakukan atau kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kita dan hasrat. Untuk saja kesungguhan amal tersebut tidak terlepas dari jalan yang sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala secara berdoa agar cita dan harapan tersebut dipercaya atau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Doa di samping ikhtikar lain ada pula ikhtikar batin, yaitu adalah firman yang artinya aku kabulkan permohonanmu, permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Melalui doa atau usaha batin yang selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhtikar dalam mencapai cita-cita dan harapan menjadi lebih lengkap dan mantap, sehingga pada akhirnya hidupnya dipenuhi dengan keberhasilan yang berkah dan berkecukupan yang berkah. Tawakal. Menjalani hidup yang benar harus berurutan, dimulai dengan mengimani takdir, ikhtikar dengan sesungguh-sungguhnya, berdoa, tawakal yang maknanya adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtikarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Tanda-tanda penghayatan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan perilaku sehari-hari. Berikut ini antara tanda-tanda penghayatan beriman kepada qada dan qadar dalam perilaku sehari-hari. Memberi keyakinan kepada manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah baik yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran qauliyah maupun yang terhampar di alam semesta yang tersebut. Ayat-ayat kauniyah
persamaan antara keduanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin mutlak kebenarannya. 2. Menambah keyakinan manusia untuk senantiasa beriktikar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengajar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan manusia supaya berdoa lebih fokus pada sasaran yang diharapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 4. Memberi keyakinan pada manusia untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupannya dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Roda kehidupan manusia selalu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Tidak selamanya kehidupan manusia selalu berhasil dan tidak selamanya manusia mengalami kegagalan. Seorang muslim yang beriman pada qada dan qadar akan menyikapi nasibnya dengan berperilaku seperti berikut. 1. Adanya sikap yakin terhadap sunatullah. 2. Senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh, baik usaha lahir maupun batin. 3. Menyempurnakan usaha dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Jauh dari sikap sombong dan putus asa. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berikut di antara hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan suatu usaha, karena suatu usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan akan diperolehnya, baik di dunia maupun di akhirat. Semua itu terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3. Memperoleh ketenangan jiwa dan kedamaian hati, karena semua yang terjadi berkat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3. Menumbuhkan sikap gigih dan ulet pada seorang muslim dalam berusaha. 4. Tertanamnya sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Tidak sombong dan membanggakan diri ketika memperoleh apa yang diinginkan. 6. Tidak merasa sedih dan kesal hati di saat apa yang diinginkan tidak tercapai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.